Perkenalkan, nama saya Desya Carmelita Saosang dengan NIM A351245051. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan mengenai definisi geografi. Yang pertama, pengertian geografi dan sejarah perkembangan geografi. Pengertian geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan graphien, yang berarti geo artinya bumi dan graphien berarti lukisan, tulisan atau deskripsi. Secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Selanjutnya, sejarah perkembangan geografi. Pada mulanya, geografi menceritakan tentang berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai tempat ke penjuru dunia yang disebut aliran logografi. Pemahaman tentang geografi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan pemikiran penelaan manusia. Objek studi dan aspek geografi. Objek geografi. Objek bidang ilmu geografi terdiri atas objek material berkaitan dengan substansi materi yang dikaji dan objek formal geografi berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi atau objek material tersebut. Objek material terdiri atas litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Selanjutnya, objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Selanjutnya, aspek-aspek geografi. Aspek-aspek geografi terdiri atas dua, yakni aspek fisik dan aspek sosial. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik mengkaji segala fenomena geosfer yang memengaruhi kehidupan manusia, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati langsung. Sedangkan aspek sosial mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Yang ketiga, ruang lingkup geografi. Geografi mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas. Berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, antara lain analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena satu dengan fenomena lainnya, serta interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antara alam dan alam maupun interaksi antara alam dan manusia. Ruang lingkup bahasan geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, geografi fisik, yang kedua geografi sosial, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah geografi regional. Selanjutnya, pada kesempatan saat ini saya akan membahas mengenai latihan soal yang terdapat dalam modul tersebut. Soal pertama, mengapa perbedaan garis lintang tepat dikaji dalam geografi fisik? Jadi jawabannya adalah perbedaan garis lintang sangat penting dalam kajian geografi fisik karena garis lintang berhubungan erat dengan fenomena fisik yang memengaruhi kehidupan di bumi. Berikut adalah alasan utama mengapa perbedaan garis lintang relevan untuk dikaji. Yang pertama, karena variasi radiasi matahari. Garis lintang menentukan seberapa besar radiasi matahari yang diterima di suatu wilayah. Wilayah tropis di sekitar garis khatulistiwa menerima radiasi matahari lebih banyak secara konsisten sepanjang tahun. Sedangkan wilayah lintang tinggi seperti kutub menerima radiasi lebih sedikit dan bervariasi sepanjang musim. Yang kedua, iklim dan cuaca. Pola iklim global sangat dipengaruhi oleh posisi garis lintang. Contohnya, daerah lintang rendah atau disebut dengan tropis cenderung beriklim panas dan lembab. Kemudian daerah lintang menengah memiliki variasi musim yang jelas. Kemudian daerah lintang tinggi atau kutub beriklim dingin dengan musim dingin yang ekstrim. Yang ketiga, zona biogeografi. Perbedaan lintang memengaruhi distribusi flora dan fauna. Misalnya, hutan hujan tropis terdapat di lintang rendah, sedangkan tundra dan taiga dominan di lintang tinggi.
Yang keempat, sirkulasi atmosfer. Garis lintang memengaruhi pola angin dan arus atmosfer seperti angin pasat di daerah tropis, angin barat di lintang menengah, dan angin timur di daerah kutub. Sirkulasi atmosfer ini penting dalam distribusi panas dan kelembapan di bumi. Kemudian yang kelima, variasi panjang siang dan malam. Perbedaan lintang menentukan panjang siang dan malam, terutama di wilayah lintang tinggi. Fenomena seperti matahari tengah malam atau malam kutub hanya terjadi di dekat sirkum polar. Kemudian yang keenam, perubahan musim atau tilt of the earth. Kemiringan sumbu bumi pada 23,5 derajat menyebabkan perbedaan intensitas cahaya matahari berdasarkan lintang sehingga menciptakan musim di lintang menengah dan tinggi. Dengan mempelajari perbedaan garis lintang, ahli geografi fisik dapat memahami dinamika lingkungan, pola iklim, dan distribusi ekosistem yang memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan, jelaskan pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi jawabannya adalah tingkat kesuburan tanah memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam sektor pertanian. Tanah yang subur mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan optimal, menghasilkan panen yang lebih banyak dan berkualitas. Hal ini memungkinkan petani untuk meningkatkan pendapatan melalui penjualan hasil pertanian yang melimpah. Selain itu, kesuburan tanah juga memberikan peluang bagi petani untuk menanam berbagai jenis tanaman, sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan dari hasil yang beragam. Ketersediaan hasil panen yang melimpah turut mendorong aktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri terkait seperti pengolahan hasil pertanian, penyimpanan, hingga distribusi. Pertanian yang subur juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, baik dalam proses bercocok tanam maupun dalam rantai distribusi hasil panen. Secara keseluruhan, tingkat kesuburan tanah yang baik berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pangan yang cukup dan harga yang terjangkau. Sebaliknya, tanah yang kurang subur dapat menghambat produktivitas pertanian, meningkatkan biaya produksi, dan mengancam ketahanan pangan yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kestabilan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Lanjut ke soal berikutnya. Daerah pegunungan memiliki relief bergelombang. Dalam kajian geografi sosial, kondisi relief tersebut menyebabkan A. Angka curah hujan yang tinggi, B. Kepadatan penduduk rendah, C. Tingkat kesuburan tanah tinggi, D. Pola pemukiman penduduk memanjang, E. Penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Jadi jawabannya adalah dalam kajian geografi sosial, relief bergelombang di daerah pegunungan sering menyebabkan kepadatan penduduk rendah. Hal ini disebabkan oleh tantangan geografis seperti aksesibilitas yang sulit, lahan yang kurang cocok untuk permukiman skala besar, dan suhu yang lebih dingin. Faktor-faktor tersebut membuat jumlah penduduk yang tinggal di daerah pegunungan cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah dataran rendah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kepadatan penduduk rendah. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Penggunaan lahan di dataran rendah sangat beragam. Lahan dataran rendah mayoritas digunakan untuk kegiatan pertanian, industri, dan perkantoran. Contoh kajian geografi regional sesuai fenomena tersebut adalah A. Fenomena akulturasi budaya memengaruhi penggunaan lahan, B. Kemajuan teknologi menunjang perkembangan penggunaan lahan, C. Suhu udara di dataran rendah mendukung kegiatan masyarakat, D. Bentuk lahan dataran rendah memengaruhi kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah D. Bentuk lahan dataran rendah memengaruhi kegiatan ekonomi. Penjelasannya,
Kajian geografi regional menekankan hubungan antara karakteristik fisik wilayah dengan aktivitas manusia di dalamnya. Dataran rendah memiliki bentuk lahan yang relatif datar, sehingga mendukung berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian karena tanahnya mudah diolah, industri karena aksesibilitasnya baik, dan perkantoran karena lebih mudah dibangun infrastruktur. Fenomena ini menunjukkan hubungan erat antara bentuk lahan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Pulau Bali merupakan tujuan wisata utama bagi turis lokal maupun turis mancanegara. Aspek non-fisik yang dapat dikaji dari fenomena tersebut adalah A. Keindahan alam Pulau Bali yang masih terjaga, B. Letak Pulau Bali yang strategis untuk destinasi para turis, C. Pengelolaan lokasi wisata alam yang berintegrasi dengan kebudayaan lokal, D. Eksploitasi sumber daya alam Pulau Bali yang mengancam keberadaan hewan dan tumbuhan, E. Kepadatan penduduk meningkat seiring bertambahnya jumlah turis yang datang. Jadi jawaban yang benar adalah C. Pengelolaan lokasi wisata alam yang berintegrasi dengan kebudayaan lokal. Penjelasannya, aspek non-fisik dalam geografi berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia, kebudayaan, dan interaksi sosial. Pulau Bali dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya yang menjadi tarik wisata. Pengelolaan lokasi wisata yang memadukan keindahan alam dengan kebudayaan lokal mencerminkan aspek non-fisik yang dapat dikaji seperti tradisi, adat, seni, dan upaya pelestarian budaya yang mendukung sektor pariwisata. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kelima atau yang terakhir. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, terjadi aurora di sekitar kutub. Kedua, mencairnya es di kutub utara. Ketiga, tsunami di Teluk Lampung. Keempat, penambangan pasir di Pringsewu. Yang kelima, kawasan industri di Panjang. Pernyataan yang mengidentifikasi aspek fisik geografi terdapat pada angka A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jadi jawaban yang benar adalah aspek fisik geografi berkaitan dengan fenomena alam yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Dari pernyataan yang diberikan, terjadi aurora di sekitar kutub, mencairnya es di kutub utara, dan tsunami di Teluk Lampung merupakan bagian dari aspek fisik karena semuanya merupakan hasil dari proses alamiah. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A 1, 2, dan 3. Demikian penjelasan definisi geografi dari saya. Dan dengan demikian saya menutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.